Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslim-muslimat pemirsa Mutaku Channel rahimakumullah. Disuarakan dengan suara lantang, tegas dan sangat keras. Pak Imaduddin pernah bernarasi bahwa kalau orang pengen diakui sebagai syahid dan syarif harus tes DNA. Dan haplogrupnya harus C1. Baiklah pemirsa, sebelum saya lebih lanjut menyampaikan ini dalam waktu saya coba untuk sesingkat-singkatnya, saya ingin mengklarifikasi apa yang pernah disampaikan Pak Imaduddin bahwa Habib Hanif mengharamkan tes DNA. Itu pernyataan yang tidak benar ungkapan yang tidak betul kalau disengaja tentu sebuah kedustaan. Habib Hanif tidak pernah mengharamkan tes DNA. Yang ada Habib Hanif menyampaikan fatwa ulama yang telah melakukan perkumpulan untuk membicarakan bagaimana penggunaan tes DNA itu. Yang hasilnya hasil kesepakatan para alim ulama yang dihadiri oleh ulama-ulama yang luar biasa, di antara Syekh Zuhaili, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bahkan kalau tidak salah waktu itu masih ada Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih, itu mengharamkan itu harus kembali kepada surah Istifadah. Tes DNA bisa digunakan dalam juz'iyah doyikoh, dalam sesuatu yang sempit seperti umpamanya ada anak tertukar, ada anak hilang lalu untuk dicari siapa bapak biologisnya, itu dalam itu boleh tapi dalam isbatun nasab atau menafikan nasab tidak boleh memakai tes DNA. Para pemirsa, para hadirin, ketika saya mendengarkan narasi Pak Imaduddin yang begitu luar biasa menggema disuarakan masalah tes DNA, saya merasa terkaget-kaget saya merasa heran begitu pedenya Pak Imaduddin mengarahkan hal seperti itu padahal yang ahli dalam bidang ini masih pro kontra Sugeng, yaitu suhunya Pak Imaduddin, mengatakan harus tes DNA, padahal dia kan yang kita tahu bukan ahli DNA kan seseorang yang diahli-ahlikan padahal bukan ahlinya. Nah, terus juga pertanyaannya, apakah ini tes DNA suatu yang absolut suatu yang nyata, suatu yang pasti, tidak dapat diragukan, atau bagaimana? Sementara fakta di lapangan yang kita temui, informasi yang kita dapat dan kita dengar langsung dari yang bersangkutan itu Tubagus Imam Ibrahim, beliau mengatakan bahwasanya haplogrupnya R, sementara pamannya itu O. Kita yakin itu Sultan Banten itu nasabnya terjaga. Kita yakin Duriah Sultan Hasanuddin. Kita yakin Duriah Syekh Syarif dia itu Gunung Jati Cirebon. Kita yakin Duriah Rasulullah SAW. Nah, itu bagaimana Pak Imaduddin menanggapi dan menyikapi ini? Berani nggak itu mengatakan begitu? Harus C1. Kiai Haji Ali Badri juga sama, saya pernah melihat dalam satu tayangan YouTube di YouTube. Beliau merilis hasil tes DNA-nya berbeda dengan sepupunya. Mbak Alawi juga sama. Diyakini jelas itu, diyakini satu klan, tapi beda haplogrupnya. Ada yang J1, Wali Songun juga sama, ada yang J1. Lalu bagaimana Pak Imaduddin menanggapi ini? Apakah akan mengatakan Balawi yang J1 itu bukan Balawi sebenarnya? Tentu ini sebuah kelucuan, Pak. Bagaimana nasib yang dijaga betul-betul setiap kabilah itu ada munsibnya dan lain sebagainya. Nah, dan juga Wali Songo yang J1 bagaimana? Oh, itu yang hasil yang lain gimana? Jadi dengan dihadirin aja itu narasi Bapak sudah ambiar, Pak. Nah, terus pula Bapak pernah menyampaikan tes DNA itu adalah tanda alam. Ayat Tuhan yang tidak mungkin berbohong. Betul, namanya Tuhan apapun, jangankan itu darah tidak ada yang berbohong, cuma kita bisa membacanya dengan baik apa enggak, itu permasalahannya. Kalau ngomong ayat Tuhan, akal pun ayat Tuhan, Pak. Dan Allah banyak menghitobi manusia dalam beberapa ayat itu dengan mengajak bicara manusia dengan akalnya. Kitab nasab terkarang dengan akal, Pak. Kalau kita mau bernarasi akal-akalan, Pak
Ya, lagi pula itu yang menarasikan DNA itu adalah tanda alam, ayat Tuhan. Ini saya bukan pertama kali mendengarkan ini. Ada sebelumnya orang menarasikan seperti ini nih. Kalau nggak salah channelnya Sang Kiai. Ya. Entah ini sumber pertamanya siapa, apakah Pak Imaduddin atau Pak itu. Ya. Ya, atau Pak Imaduddin sebenarnya cuma menyampaikannya belakangan ya. Alam ya. Saya tidak harus tahu tentang hal itu. Jadi para pemirsa, jelas Allah mengajak manusia untuk berpikir, untuk membaca alam, mentelaah itu dengan akalnya. Kitab nasab terkarang dengan akal, Pak. Nah, di antara ayat itu yang mengajak kita berbicara dengan akalnya, ya. In kuntum ta'qilun, la'allakum ta'qilun, afala ta'qilun. Jikalau kalian berakal, agar kalian berakal, apakah kalian tidak berakal? Afala tadabburun, apakah mereka tidak tadabbur? Afala tatadakkarun, apakah kalian tidak mengingat ya? Afala tatafakkurun, apakah kalian tidak berpikir? Fa'tabiru ya ulil albab. Banyak ayat gitu ya. Puluhan ayat. Dan Allah sampaikan dalam satu ayat, walaqad karamna bani Adam. Telah benar-benar kami muliakan Bani Adam. Takrim Allah kepada manusia, banyak ulama tafsir menyampaikan itu. Di antaranya Fabil Akil dengan akalnya. Ya, jadi saya juga punya akal-akalan, Pak ya. Tetapi ya kita nggak boleh pakai akal-akalan ya. Kita harus kembalikan kepada ahlinya. Ya, kalau kita bicara dokter, kita harus kembalikan ke bagaimana pendapat dokter. Kalau kita bicara tentang fikih, kembalikan kepada ulama fikih, Pak, yang sudah memang mumpuni di bidangnya. Kalau masalah nasab, kembalikan kepada nasab. Nah, dalam masalah nasab ya, maaf, Bapak bukan siapa-siapa. Sekarang Bapak aja banyak direvisi, kekurangan di mana-mana, di sana-sini ya. Bahkan ada sesuatu yang itu saya anggap lucu ya, tidak pantas dikatakan hasil peneliti yang paling teliti ya. Bagaimana ya Bapak tidak tahu pentahki satu kitab yang sering-sering itu disebut dan lain sebagainya ya. Kedustaan yang jelas tampak itu terang benderang ya, disimak ya, semua orang bisa memahami itu oleh sebuah kedustaan ya. Banyak ya, ya seharusnya kan kita ada keliruan ya, kekurangan telitian. Bapak harus minta maaf ya, kali kalau minta maaf atas kebohongan, kali terlalu berat itu disampaikan. Intinya kita harus tahu diri, Pak, gitu saja. Saya meminta kepada Bapak ini khususnya ya, jangan terus-terusan bersuara yang tidak-tidak, Pak ya. Nah, para pemirsa, sebagai penutup, saya pernah mendengar Pak Sugeng ya. Kalau saya keliru ya, saya siap untuk meralat ya. Pak Sugeng pernah mengatakan bahwa dari 120 naat semuanya itu O. O itu nggak mungkin mutasi dari D1 katanya. Haplogrup O itu adalah haplogrupnya Asia. Nah, berarti gimana tuh? Apa yang kita pahami dari ini? Berarti nasab Paletot Songo dinafikan dengan cara DNA. Ternafikan dengan cara DNA. Pak Sugeng juga bilang haplo R itu adalah haplogrupnya Fir'aun. Nah, terus gimana dengan Tubagus Imam Ibrahim? Ya, kalau saya tidak mempercayai dengan cara tes DNA ya, kecuali dalam juz'iyatun doyikoh. Nah, pertanyaan saya ya, atau boleh saya bilang ini tantangan kepada Pak Sugeng, Pak Imaduddin, dan semuanya itu yang mengagung-agungkan tes DNA. Berani nggak itu menyuarakan itu kepada Kesultanan Banten? Masya Allah, ya naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya saya, begitu saya menganalisa ya, dan saya mengikuti dan memahami ya tentang DNA, sangat aneh kalau ada beberapa kiai muncul ya, menarasikan dukungan kepada Pak Imaduddin ini. Ya walaupun kelasnya ya bisa kita baca lah gitu. Maaf ya, artinya tidak sekelas seperti Ki Haji Miftahul Ahyar, Ketum PBNU Gus Yahya ya. Ya menisbahkan dirinya ke kampung lah begitu. Ya, itu kan mereka yang bilang, bukan kita ya, bukan saya gitu ya. Itu saja intinya konten ini saya sampaikan itu sebagai rasa penasaran gitu ya. Mereka kemarin itu begitu apa namanya lantang bernarasi ya, menggema di suaranya kemana-mana, tetapi sekarang udah mulai mulai hilang suaranya itu saja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.